Halo, selamat datang di channel Alfian Sensei. Apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like. Semoga bermanfaat. Salah satu aplikasi dalam pelaksanaan sasaran pengamatan pasien di rumah sakit yaitu prosedur double check. Nah, yaitu biasanya diberikan dalam pemberian obat, khususnya pemberian darah atau cairan yang lainnya, di mana produk darah ini harus dilakukan upaya double check. Sebelum diberikan kepada pasien, petugas atau dalam kali ini adalah perawat, dia wajib mengetahui pengobatan, dosis, atau rute dan juga rute atau jalur pemberian. Dan juga perlu dilakukan pendokumentasian. Nah, di luar negeri sudah menggunakan program pemberian tetesan secara digital, tapi kalau di Indonesia masih menggunakan metode manual. Nah, tapi di itu contoh ini dengan program pemberian pengecekan di mana terdapat berbagai macam sarana yang cukup menunjang, di mana akan dilakukan pengecekan dari mulai data yang ada di dalam register pasien yang sudah tertera secara digital dicocokkan dengan bahan ataupun sediaan yang akan diberi pasien, dicocokkan secara registrasi, dicocokkan apakah sudah sesuai. Nah, apabila sudah diberikan sudah sesuai, maka obat tadi akan disiapkan kepada pasien. Nah, dan juga contoh dalam ini adalah produk darah atau mungkin plasma, disediakan secara benar-benar secara digital, di mana dilakukan program scanning terhadap yaitu identitas pasien, dan juga dilakukan scanning terhadap obat ataupun sediaan ataupun produk darah yang akan diberikan pada pasien. Apabila sudah sesuai, maka akan muncul tandanya mungkin sesuai dengan sistem informasi yang digunakan. Nah, setelah dicek sudah benar, maka akan dihubungkan antara saluran infus dengan saluran produk darah tadi, sehingga hal ini merupakan proses atau prosedur untuk diberikan kepada pasien. Dan juga jangan lupa set tetesan sehingga pasien benar dosis. Nah, ini adalah cara yang pertama dilakukan oleh petugas yang pertama. Prosedur double check yang kedua dilakukan oleh petugas kesehatan yang lain, bisa dokter, bisa perawat, ataupun tenaga farmasi. Dia akan melakukan tindakan pengecekan ulang, dan jangan lupa cuci tangan sebelum ke pasien. Nah, maka akan dilihat nomor register ataupun bukti register dari data pasien, dicocokkan dengan sediaan terapi yang diberikan, apakah sudah sesuai, dan akan dicek pada bagian catatan yang ada di dokumentasinya, sehingga benar-benar dipastikan bahwa tindakan yang diberikan pada pasien tadi benar. Nah, ini adalah bentuk aplikasi dari pelaksanaan double check, saudara sekalian. Kemudian, untuk pelaksanaan pasien safety, sasaran keselamatan pasien yang ketiga, dalam penerapannya, istilahnya disebut sebagai high alert medication atau peningkatan kewaspadaan penggunaan obat. Nah, pada sasaran ini menjelaskan terkait aturan prosedur terkait penggunaan obat-obat yang masuk ke dalam catatan high alert medication ini. Nah, ini beberapa hal kondisi pertanyaan. Apa yang harus dilakukan agar obat yang memiliki high alert medication atau HAM tidak keliru dalam pemberiannya? Kemudian, apakah yang harus dilakukan agar pemberian obat transfusi tidak keliru? Kemudian, apakah hal yang harus dilakukan apabila penemuan obat tanpa identitas? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini terkait prosedur high alert medication. Nah, medication error adalah suatu kondisi akibat terjadi kesalahan dalam pemberian obat sehingga membahayakan pasien, bisa muncul sampai dengan yang namanya kemarin disebut sebagai sentinel. Nah, kemudian pada high alert drug adalah obat-obat yang secara signifikan berisiko membahayakan pasien bila digunakan
salah atau pengelolaannya yang kurang tepat. Nah, saudara sekalian, pada dasarnya semua produk terapi itu sifatnya baik, tetapi apabila salah dalam prosedur pemberian, salah dosisnya, maka akan menjadi bukan lagi obat tetapi malah membahayakan atau sebagai racun terhadap tubuh. Nah, itu yang sehingga benar-benar suatu protap harus dilaksanakan sesuai dengan pemberiannya. Nah, ini adalah beberapa obat yang berisiko terjadinya kejadian tidak diharapkan atau sentinel event. Nah, produk insulin, obat-obat yang diberikan untuk tujuan menurunkan kadar glukosa darah. Banyak jenisnya, ada atrapid, rifampicin dan sebagainya. Kemudian ada obat-obat golongan narkotik ataupun opium. Nah, obat-obat ini kenapa diberikan? Contoh, obat analgesik tetapi yang memiliki efek narkotik juga, antrain misal, dia juga memberikan antibiotik. Jadi benar-benar harus dikontrol obat ini, dia masuk high alert medication. Dan pemberian injeksi potasium klorat, contoh potasium ataupun yang memiliki konsentrasi tinggi. Kemudian intravena antikoagulan, misal heparin. Ini contoh-contoh pada pasien-pasien yang diberikan untuk kondisi bermasalah terkait gangguan pembukaan darah dalam tubuh. Kemudian pemberian cairan kepada pasien yaitu sodium chloride 0, lebih besar. Kalau normalnya kan biasanya pemberian NS itu 0,9%. Nah, kalau lebih besar dari 0,9%, maka dia juga masuk kategori cairan yang high alert medication. Ya, beberapa catatan penting ini harus benar-benar diperhatikan. Oke, nah dari gambar ini pada dasarnya kalau beli obat langsung atau beli sediaan farmasi seperti ini, maka tidak akan ada tanda merah di bawahnya. Ya, high alert ini merupakan salah satu tambahan yang diberikan rumah sakit bahwa cairan ini merupakan cairan yang perlu diwaspadai dalam pemberiannya dan perlu berhati-hati. Nah, dalam elemen internasional patient safety goal yang ketiga, proses kolaborasi digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur menetapkan lokasi, labeling, dan penyimpanan elektrolit berkonsentrasi tinggi. Sehingga kalau zaman dulu sebelum akreditasi rumah sakit, obat itu ditaruh di dekat pasien atau ditaruh di mejanya pasien, sehingga ada resiko berbagai macam kondisi. Obatnya hilang, obatnya jatuh, rusak, atau obatnya tidak diberikan karena tidak terkontrol dengan baik. Dulu seperti itu, sehingga sekarang ditetapkan harus ada prosedur penyimpanan. Kemudian yang kedua, elektrolit konsentrat tidak ada di ruangan perawatan kecuali bila ada kebutuhan secara klinis. Area-area tertentu, tindakan pencegahan harus ditetapkan untuk kemungkinan kesalahan pemberian. Sehingga obat-obatan yang sifatnya khusus itu disimpan sendiri, tidak dijadikan satu di dekat pasien ataupun tempat penyimpanan obat yang pada umumnya. Jadi ya benar-benar khusus. Nah, ini tujuan high alert medication. Mencegah kesalahan pemberian obat akibat nama obat yang membingungkan atau mirip. Nah, maka disebut istilah LASA, look alike and sound alike. Jadi nampak tampilannya sama, look alike, mirip. Kemudian sound alike, sebutannya mirip. Nah, atau sama. Kemudian yang kedua, menghilangkan kejadian kesalahan pemberian elektrolit konsentrat. Yang ketiga, elektrolit konsentrat hanya disimpan di bagian farmasi atau tidak boleh di ruang perawatan kecuali pada area tertentu khusus. Biasanya di ruang UGD itu ada troli khusus yang terkait obat-obat high alert. Jadi obatnya nggak boleh dicampur dengan obat-obat yang diberikan obat-obat daftar bebas. Jadi obat-obat high alert ini adalah obat-obat khusus yang disimpan khusus untuk mengeluarkannya melalui izin khusus, sehingga nggak boleh sembarangan dikeluarkan. Kemudian untuk mengurangi risiko medication error akibat obat dan ataupun cairan lain dalam kontainer yang tidak berlabel. Jika kalau ada tempat-tempat pemberian obat, contoh cucing, contoh dalam bentuk wadah apapun, maka harus diberikan label atau berikan, oh ini contoh dalam cucing itu isinya cairan yodium atau betadine, ditulis betadine sekian persen, ataupun ada pemberi cairan perhidral atau H2O2, maka harus ditulis di dalam baskom ataupun komnya itu atau cucingnya itu tulis H2O2 atau peroksida, harus diberikan label.
Ini contoh lasa atau salah tadi ya, look alike, sound alike. Nah, sama ada alatnya tetapi beda dosis. Ini contohnya. Kemudian obat Micardis, ini adalah obat Micardis beda dosis, obat digunakan untuk pasien-pasien koma atau obat-obat pasien jantung. Kemudian transamin, tampilannya mirip, beda dosis. Nah, ini perlu diwaspadai. Transamin ini adalah obat Eckert, ini adalah obat yang diberikan untuk mengencerkan darah. Sedokat ini hampir mirip seperti Micardis fungsinya. Nah, ini beda sediaan atau dosis. Nah, kemudian ini contoh metokobal. Obat ini diberikan untuk salah satunya anti kejang juga. Nah, perlu diwaspadai sehingga tidak keliru dalam pemberian. Sehingga obat-obat itu benar-benar harus ada labelnya. Heparin ini contoh. Ini tampilannya mirip. Nah, ini dia ada levothyroxine. Nah, ini adalah untuk cairan injeksi, kandungannya ada sodiumnya, beda dosis. Nah, ini juga contoh jarum buket, ini juga berbeda. Sekarang pun juga ukuran jarum dibedakan berdasarkan warna, misal seperti itu. Nah, kebijakan yang dilaksanakan menetapkan daftar obat yang bentuknya mirip dan namanya kedengaran mirip atau rasa, review minimal setiap tahun sekali supaya benar-benar tercek bahwa status obat yang mirip sama atau tadi dapat diketahui daftarnya. Kemudian menetapkan tindakan pencegahan akibat kesalahan karena tertukar atau salah penempatan obat. Nah, ini adalah prosedur yang ditentukan kebijakan untuk akreditasi rumah sakit terkait rasa. Elektrolit konsentrat tidak di-stok, disimpan atau di ruang-ruang perawatan kecuali kebutuhan klinik, boleh di-stok dalam jumlah terbatas di area-area tertentu, misal OK atau kamar operasi, ruang dialisis atau hemodialisa, IGD, ICU, penyimpanan dan pemberian harus sesuai dengan persyaratan. Sehingga ini yang saya sempat bilang di depan, di ruang perawatan nggak boleh nyimpan seenaknya obat-obat high alert. Obat boleh disimpan, contoh sekarang rumah sakit sudah memiliki prosedur code blue, yaitu penanganan apabila pasien-pasien mengalami tanda code blue. Nanti bisa dicari untuk mata kuliah gawat daruratan, sehingga ada troli code blue. Di troli code blue disitu ada beberapa obat high alert ini, contoh heparin, contoh obat-obat untuk meningkatkan padu jenuh jantung dan sebagainya, itu ada. Nah, sehingga untuk melaksanakan prosedur tambahannya, maka tambahkanlah labeling untuk obatnya, sehingga ini obatnya memiliki resiko lasa, sehingga si petugas akan mengecek terlebih dahulu sebelum memberikan. Kemudian kebijakan untuk akreditasinya, untuk memenuhi kebutuhan penggunaan elektrolit konsentrat pasien-pasien di ruang rawat inap, contoh potasium klorat disiapkan langsung oleh staf bagian farmasi dalam bentuk sediaan yang sudah dilusi atau sudah bahasanya dioplos. Nah, saudara sekalian, perawat dalam pemberian obat itu umumnya bukan mandiri. Nah, perawat pun pada dasarnya kalau sesuai dengan aturannya tidak boleh memberikan obat. Perawat boleh memberikan obat apabila dia sudah mendapatkan pelatihan pemberian obat. Dan perawat boleh memberikan obat kalau ada pemindahan wewenang, ada bukti bahwa perawat diberikan tugas sifatnya tertulis untuk memberikan obat, dan itu tertuang dalam aturan yang terbaru terkait Permenkes. Nah, Anda bisa cari Permenkes kalau tidak salah nomor 17 tahun 2019 kalau tidak salah, sangat terbaru terkait pelimpahan kewenangan atau pendelegasian ataupun pindah. Kemudian obat dan cairan lainnya ditempatkan dalam kontainer yang harus diberikan label bila hanya ada satu jenis obat yang sedang digunakan. Kemudian label dituliskan nama obat, kekuatan obat, jumlah, tanggal kedaluarsa. Bila tidak digunakan dalam 24 jam dan bila sudah keluar kedaluarsa, maka sasarannya harus dibuang. Nah, ini contoh berikan label tambahan. Atropin berapa sediaannya, tanggalnya kapan, kemudian expirednya kapan, kalau seperti ini. Nah, kebijakan buang obat atau cairan segera bila ditemukan tidak berlabel. Nah, saat Anda menemukan di rumah sakit tidak dapat mengidentifikasi ini jenis obat apa,
obatnya siapa, maka sesuai dengan kebijakannya obat harus dibuang. Kemudian, vial, ampul, atau wadah obat atau cairan jangan dibuang sampai prosedur selesai, terutama di kamar operasi karena tujuannya buat dokumentasi. Kemudian label pada kontainer steril harus dibuang pada setiap selesai suatu prosedur tindakan, misal pakai cucing atau pom tadi, diisi alkohol, kemudian untuk dilakukan sterilisasi atau berikan betadin untuk proses desinfeksi. Apabila selesai maka dibuang, dibersihkan kembali, sterilkan kembali. Nah, contoh seperti ini. Sehingga ini harus kasih label. Obat ini juga harus dikasih label kalau dalam spek. Contoh satu pasien dapat 10 obat atau 5 obat lah, diberikan label obat. Ini adalah kebijakan yang harus dilaksanakan. Nggak boleh seperti ini kosongan. Ada isinya, nah ini apa? Ini air, alkohol, atau peroksida, maka ini harus diberikan label, atau NS diberikan label. Nggak boleh kosongan cuma cucing seperti ini, nggak boleh. Nah, dari kondisi terkait di atas tadi, penggunaan pengolah high alert medication secara tepat mengurangi kejadian medication error. Karena kalau jadi medication error, maka petugas dan juga rumah sakit bertanggung jawab atau bahkan sampai jadi sentinel event. Rumah sakit mengembangkan kebijakan prosedur terkait secara kolaborasi, koordinasi antar bagian, karena obatnya sifatnya kolaborasi antara dokter, farmasi, dan perawat, untuk sehingga benar-benar semuanya patuh, sehingga untuk menurunkan berbagai macam kejadian yang tidak diharapkan ataupun sentinel event, dan menindaklanjuti bersama jika ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dan prosedur dengan cara siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Rencanakan, laksanakan, cek kembali, kemudian aplikasikan. Nah, ini adalah untuk penilaian akreditasi. Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan memperbaiki keamanan prosedur penggunaan obat high alert. Nah, maksud tujuan bila ada obat-obatan adalah bagian dari rencana pengobatan pasien, maka penerapan manajemen yang benar atau krusial untuk memastikan keselamatan pasien. Obat-obat high alert atau obat-obat yang memiliki konsentrasi tinggi menyebabkan resiko kejadian medication error atau sentinel event, maka obat-obat yang digunakan ini benar-benar diberikan prosedur, yaitu tadi look, like, sound, like, dan daftar obat yang perlu diwaspadai ini terdapat di WHO. Dan ini penilaian akreditasi, sehingga rumah sakit wajib memiliki prosedur kebijakan ini secara terus biasanya dalam SOP, ya, dan juga diimplementasikan. Elektrolit konsentrat tidak berada di unit perawat layanan pasien kecuali dibutuhkan secara khusus. Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien harus diberikan label. Nah, tadi apabila di dalam cucing dan sebagainya ada label. Baik, demikian, semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.